Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecil Anissa Fadila dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKI, yang mana video ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah pengantar sejarah Indonesia. Sebelum itu, saya telah mewawancarai 2 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang, yang mana mereka akan memberitahu tentang apa yang mereka ketahui tentang PKI. Hal ini akan menambah wawasan atau pengetahuan kita tentang PKI. Baik Kak, Assalamualaikum Kak. Saya Cecil dari mahasiswa UNP jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya meminta waktu Kakak sebentar untuk mewawancarai. Apakah Kakak bersedia? Saya bersedia. Baiklah, sebelum itu saya ingin bertanya, siapa namanya Kak? Nama saya Dinda. Baik Kak Dinda. Di sini saya ada tugas ujian mata kuliah pengantar sejarah. Di sini saya akan mewawancarai Kakak terkait dengan PKI. Yang menurut Kakak yang Kakak ketahui, apa itu PKI? Yang saya ketahui tentang PKI itu, PKI merupakan Partai Komunis Indonesia, didirikan pada tanggal 23 Mei 1911. PKI ini pernah melakukan pemberontakan yang dikenal dengan G30S PKI atau Gerakan 30 September di Madiun. Dalam pemberontakan itu ia menangkap 7 orang jenderal. Tujuh orang jenderal ini dimasukkan ke dalam lubang yang sama, yaitu yang dinamakan lubang buaya, terkenal dengan lubang buaya. Baik Kak. Apakah Kakak tahu kapan PKI dibubarkan? Ya, PKI ini dibubarkan setahu saya setelah gerakan pemberontakan tersebut dibubarkan pada tahun 1965. Itu yang saya ketahui. Baik Kak, terima kasih atas jawaban Kakak. Mungkin hanya itu wawancara dari saya. Sekian, terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan, saya Cecil dari mahasiswa UNP jurusan Sosiologi. Di sini saya meminta waktu Kakak sebentar untuk mewawancarai. Apakah Kakak bersedia? Ya, bersedia. Baik Kak. Siapa namanya Kak? Sofia. Sofia. Baik Kak Sofia. Di sini tujuan saya untuk mewawancarai Kakak itu untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah pengantar sejarah. Jadi saya ingin mewawancarai Kakak terkait dengan apa yang Kakak ketahui tentang PKI. PKI. Iya Kak. PKI itu merupakan suatu partai komunis Indonesia Ya. yang dikenal banyak orang dengan sebutan Gerakan 30 SPKI, yaitu suatu gerakan pengkhianatan yang terjadi di Indonesia. Oke, jadi PKI ini terjadi antara di malam hari pada tanggal 30 menuju tanggal 1 Oktober, Iya Kak. yang tujuan Partai Komunis Indonesia ini atau PKI ini untuk menggulingkan kekuasaan pada saat Presiden Soekarno. Soekarno ya Kak. Ya, mungkin tanya itu PPKI juga menginginkan pemerintahan Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. Nah, jadi ketuanya ini yaitu Dita Audit gencar memberikan hasutan kepada seluruh rakyat Indonesia agar memberikan dukungan kepada PKI. Nah, dengan memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sentosa apabila berada di bawah kekuasaan PKI. Namun faktanya yang terjadi itu terbalik, malah banyak yang memakan korban jiwa, bahkan dari jenderal-jenderal banyak yang meninggal dunia. Nah, atas peristiwa tersebut, maka seluruh rakyat Indonesia menuntut Presiden Soekarno untuk menutup partai PKI ini di Indonesia.
disebut sebagai pengkhianatan karena peristiwa PKI tersebut dilakukan oleh oknum pemimpin negara itu sendiri. Mereka berniat jahat untuk mengubah Pancasila menjadi ajaran komunis. Kemudian mereka menyerang 7 jenderal, dan 7 jenderal tersebut menjadi korban kebiadaban dari PKI. Isu kebangkitan PKI merupakan isu politik yang didaur ulang setiap tahunnya. Hal ini akan menimbulkan penebalan pada stigma, trauma, diskriminasi, dan segregasi sosial. Isu kebangkitan PKI tersebut menjadi permainan politik. Namun saat ini isu kebangkitan PKI tersebut dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagian. Alasan mengapa sebagian rakyat Indonesia percaya akan komunisme bangkit, yaitu adanya tenaga kerja dan proyek Cina yang banyak di Indonesia. Kemudian banyak ulama yang ditangkap. Kemudian tentang vaksin corona tahun 2020 yang bergantung kepada Cina, sehingga dianggap Cina menguasai ekonomi Indonesia. Kemudian yang tidak percaya tentang isu kebangkitan PKI adalah komunisme atau PKI tersebut sudah dilarang. Komunisme tersebut telah menjadi sejarah. Apa yang akan terjadi jika isu kebangkitan PKI benar terjadi? Nah, PKI ini ingin berkuasa dan menjadi penguasa. Ia ingin mengubah negara ini menjadi negara komunis. Kemudian ia melarang adanya demokrasi. Kebangkitan PKI akan membuat ketidakbebasan dalam beragama karena PKI tidak percaya adanya Tuhan. Siapa yang berperan besar terhadap kebangkitan PKI? Yang berperan besar terhadap kebangkitan PKI adalah DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Ia merupakan sosok yang diduga dalang dibalik peristiwa G30S PKI. Ia merupakan Ketua Umum Komite Sentral Sisi Partai Komunis Indonesia. Di masa kepemimpinannya, ia berhasil membawa PKI menjadi partai ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok.